kegiatan kali ini diadakan dari tanggal 16 sampai 17 April 2025 di Exhibition Hall Gedung Snesco, Jakarta. Halo, nama aku Yolanda Citra Kasih dan aku akan memandu kegiatan job fair ini selama 2 hari. Tapi di dalam kegiatan job fair ini akan ada Sick Talk Session, di mana salah satu tujuan dari Job Street Basic adalah membuat kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang pertemuan antara job street, job seeker, dan juga para pencari kerja, tapi juga menjadi tempat di mana para job seeker bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dunia pekerjaan yang bisa juga nanti menunjang karir para job seeker ke depannya. Sama seperti yang tadi juga Reza Rahadian, lihat ya, tadi ada VT-nya ya. Reza Rahadian, salah satu brand ambassador dari Job Street Basic, juga bilang kalau Job Street Basic ini merupakan salah satu platform terpercaya di Indonesia yang bermaksud untuk membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan pekerjaan yang lebih bermakna dan produktif, sehingga bisa membantu juga para perusahaan atau organisasi meraih kesuksesan. Maka dari itu kegiatan Mega Career Expo 2025 kali ini bukan hanya job fair, bukan hanya sebuah ajang pertemuan pencari kerja, tapi ada juga Sick Talk Session yang akan kita mulai pertama kali sekarang. Di mana kali ini untuk sesi pertama sudah bersiap-siap Bapak Arif Suseno selaku AI National Skills Director dari Microsoft dan juga Bapak Erlangga Putra Aridharma selaku Community Manager dari Job Street Basic. Topik yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah Elevate Your Future, Building Career, Ready Skills in the Age of AI. Jadi ini sangat relevan banget dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang di mana AI sudah menjamur di mana-mana. Tapi kita sebagai job seeker atau sebagai pekerja harus juga bisa untuk meningkatkan skill kita supaya nantinya kita nggak kalah sama AI gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan segera mengundang para narasumber yang mana kegiatan kali ini juga akan dimoderatori oleh Bapak Arif Syah Rinaldi selaku Content Manager APAC Marketing dari Job Street Basic. Mungkin kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan juga moderator kita di Sick Talk Session pertama Mega Career Expo 2025 kali ini. Boleh tepuk tangannya. Selamat siang teman-teman semuanya yang hadir di Mega Career Expo. Perkenalkan saya Arif Syah Rinaldi. Jadi saya adalah Content Manager dari Job Street Indonesia di Video Production. Jadi siang ini kita bakal ngobrol sama Mas Arif dan juga Mas Langga gitu ya, untuk kita ngobrol santai sebenarnya. Nanti Mas Arif juga bakalan present tentang apa sih yang kita relevan di AI sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih biar waktunya nggak terlalu lama gitu ya, kita langsung undang aja Mas Arif Suseno selaku National Skills Director dari Microsoft. Silakan Mas naik panggung. Dan juga langsung aja Mas Erlangga Putra Aridharma dari Community Manager dari Job Street Basic. Monggo Mas. Oke. Teman-teman nih masih banyak yang kosong bangkunya di depan, jadi kalau misalnya teman-teman mau dengar sesi kita kali ini, kebetulan kita judulnya hari ini kita bakalan Elevate Your Future, Building Career, Ready Skills in the Age of AI. Jadi ini kan sebenarnya yang kita lagi hadapi juga ya gitu, kalau misalnya ngeliat medsos, ngeliat berita sekarang nih, kita tuh ngeliat kayak nih AI bakal ngancem kerjaan kita nggak sih gitu kan, banyak pertanyaan gitu ya Mas Arif ya, Mas Langga ya gitu. Jadi kurang lebih hal-hal yang kayak gitu yang akan kita address di siang hari ini. Tapi memang nih posisinya nih aku jauh-jauhan sama Mas Arif sama Langga nih, bukan karena musuhan atau beda kelas ya, tapi memang kita mau ada presentasinya Mas Arif sama Mas Langga di sini ya. Jadi nanti kita bakalan ngeliat nih di sini ada presentasinya Mas Arif bakal paparin beberapa insight dan juga data buat kita kalau misalnya apa sih yang terjadi di dunia sekarang dan apa yang dibutuhkan sama industri saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti susunan acaranya mungkin kita akan
mulai dengan Mas Arif, gitu ya. Sesinya Mas Arif kita akan menjelaskan AI at Work is here, are you ready here, gitu ya kan. Dan juga kita nanti bakalan lanjut sama Mas Langga untuk lebih ke career readiness. Gitu. Kalau gitu, Mas Arif, mungkin di awal aku mau buka openingnya. Sebenarnya kan kita udah kerjasama ya Mas ya. Jadi kita tuh di Jobstreet punya fitur namanya Karirku. Jadi aku kebetulan involved di produksi video. Jadi kita bikin series namanya AI teman kerja apa musuh, gitu ya kan. Dia bakalan jadi musuh kita apa jadi teman kerja kita gitu. Nah di sini nih sebenarnya Mas Arif punya satu pertanyaan yang menarik gitu. AI at work is are you gitu ya. Nah ini maksudnya apa sih Mas kalau misalnya boleh tahu Mas? Ya, terima kasih Mas Arif juga. Saya Arif. Jadi saya membawa topik ini karena kita melihat bahwa AI itu sangat happening di Indonesia dan ini data juga menunjukkan seperti itu ya. Optimisme masyarakat Indonesia itu lumayan tinggi, ya, angkanya itu 80% dibandingkan angka global, bahwa AI ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Saya membawa tema bahwa AI at work is here, itu berarti bahwa memang kita bekerja sehari-hari ini udah nggak bisa lepas lagi dari yang namanya AI. Nah, gimana dengan teman-teman sendiri? Jadi akan mengarah ke sana, Mas. Siap. Kalau gitu boleh dilanjut aja slide-nya. Nah, kalau misalnya di sini aku ngeliat kan sebenarnya ada gambar-gambar misterius gitu ya Mas. Ini maksudnya apa nih Mas? Apakah ini kombinasi dari teknologinya atau Mas Arif apa sih yang mau dijelasin di sini? Oke, baik. Kalau gitu saya langsung aja presentasi kalau gitu ya. Langsung Mas. Baik, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arif Suseno sebagai AI National Skills Director dari Microsoft. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang sesuatu yang diminta topiknya oleh Jobstreet ya, basic, yaitu bagaimana AI ini bisa meningkatkan kapabilitas teman-teman untuk bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan value sehingga kita bisa bersaing ya di dunia yang sekarang serba kompetitif. Nah, saya akan memulai dari gambar ini, dari slide ini. Jadi di sini kita realize ya, menyadari bahwa teknologi ini sangat berperan penting dalam mentransformasi bagaimana cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita belajar. Di sini saya menampilkan ada gambar drone ya. Drone happening mungkin 5 tahun lalu, sejak 5 tahun lalu ya, dimana waktu itu banyaknya digunakan untuk melakukan photoshoot, dadah-dadah gitu ya, biasanya di vlog. Kemudian berubah menjadi bagaimana drone ini dimanfaatkan untuk kegiatan pemupukan di ladang yang sangat luas. Kemudian juga terakhir ini digunakan untuk memadamkan api ya, di gedung-gedung tinggi yang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar mengubah cara kita bekerja lebih smart gitu ya dengan adanya bantuan teknologi. Ini adalah jam ya. Di sebelah sini adalah jam. Maksudnya apa? Zaman dulu kita kalau untuk tahu jam berapa itu biasanya melihat ke bayangan matahari ya. Kita kasih tongkat terus kemudian ada bayangannya, kita menunjukkan oh ini sekarang jam 12 siang, oh ini jam 2 siang gitu. Sekarang bukan berarti kita semudah melihat ya, melihat jam itu dengan membalikkan telapak tangan, maksudnya bukan ke sana. Sekarang jam itu dijadikan ukuran untuk membayar jasa seseorang. Sejam kita dibayar berapa dolar atau rupiah mungkin kalau di Indonesia. Itu udah menjadi common sekarang. Semudah itu. Sesuatu yang mustahil ya untuk bisa membayar seseorang berdasarkan jam. Kalkulator. Nah, kalkulator ini mungkin analoginya mirip seperti AI sekarang. Di mana-mana, terlebih mungkin lebih banyak di sektor pendidikan, kita menemukan bahwa AI itu banyak dilarang, ya, dilarang dipakai. Tapi mau nggak mau, ketika itu dilarang, siswa juga akan pakai itu di luar. Sama seperti kalkulator. Kalkulator dilarang, tapi kemudian muncul kalkulator di jam, yang kemudian pada ngumpet-ngumpet pakai kalkulator. Sekarang kalkulator bisa ditemukan di mana saja, bukan sesuatu barang yang dilarang lagi gitu ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kalkulator ini untuk bisa meningkatkan produktivitas, itulah yang paling penting. Sama seperti AI. Jadi teman-teman,
kita nggak bisa membendung apa yang namanya teknologi. Kita benar-benar harus hidup berdampingan. We have to embrace the technology. Termasuk juga AI. Boleh ke next slide-nya? Nah, teman-teman tahu perusahaan yang paling banyak mempekerjakan workforce di seluruh dunia. Perusahaannya itu adalah namanya Biodiversity. Tenaga kerjanya 12 juta. Tapi semuanya lebah, bukan orang, gitu ya. 12 juta lebah. Mereka menggunakan teknologi AI, yang terutama machine learning, untuk mempelajari data kesehatan sarang lebah, lebahnya itu sendiri, iklim dan lain sebagainya, sehingga bisa menghasilkan lebah-lebah yang sehat, yang impactnya nanti adalah ke produktivitas madunya sendiri, begitu. Di Indonesia sendiri, kita juga sudah melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan AI untuk melakukan efisiensi atau peningkatan produktivitas. Contoh ya, teman-teman di sini ada yang pakai Telkomsel. Ya, kalau pakai Telkomsel di aplikasinya, ketika kita chat itu udah ada tulisannya adalah supported by AI atau powered by AI. Ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan. Ketika ada yang bertanya, mau itu jam 1 siang, jam 1 pagi, itu tetap bisa dilayani dengan baik oleh customer service yang di belakangnya ditenagai oleh AI. Di BINUS University, di sini mungkin ada yang lulusan dari BINUS. Mereka memanfaatkan teknologi AI ini untuk banyak hal ya. Salah satunya yang saya angkat di sini adalah bagaimana mereka bisa memprediksi jumlah mahasiswa yang akan mendaftar ke BINUS. Mereka akan tahu nih kuarter 1 mereka akan dapat berapa, kuarter 2 dapat berapa, bahkan sampai ke level cabang. Jadi ini sesuatu yang sudah bukan khayalan lagi ya, sudah bukan yang ada di sana. AI ini benar-benar ada di hadapan kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk bisa bersaing dengan yang lain. Next. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Kayaknya kita baru aja berkenalan dengan ChatGPT 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu heboh banget ChatGPT keluar dan bisa mendapatkan angka user yang sangat banyak, 100 juta user dalam 3 bulan saja. Termasuk mungkin teman-teman yang saat ini pakai ya. Dan kemudian tiba-tiba semua itu serba cepat. Muncul iklan di berbagai platform media sosial seperti Instagram misalkan, bagaimana aplikasi bisa mengubah suara ya, bagaimana kita tiba-tiba bisa menjadi Pak Jokowi misalkan gitu, kemudian kita bisa posting di media sosial kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ya teknologi ini benar-benar bisa meningkatkan efisiensi. Modalnya adalah itu, sehingga peminatnya itu menjadi sangat banyak dan pemain teknologi memfokuskan ke arah sana untuk pengembangannya. Mengakibatkan adalah dari sisi cost-nya sendiri, baik dari sisi sistem operasinya ya, platform operasinya. Misalkan teman-teman di sini pakai ChatGPT yang di belakangnya menggunakan large language models dari OpenAI, misalkan dari GPT 3.5 ke GPT 4 itu harganya sudah jauh lebih murah. Termasuk juga dari sisi infrastrukturnya. Infrastrukturnya sekarang bisa lebih murah, tapi untuk tingkat pemakaian karbonnya justru jadi lebih rendah. Jadi ini sesuatu yang memang semuanya sangat align di semua pemain di dalam ekosistem ini yang bisa mengakibatkan hal seperti itu. Termasuk adalah yang paling penting ini yang nomor 3 ya, bahwa AI itu accessible for non-experts. Atau bahasanya adalah kalau di Indonesia seringnya disebut dengan demokratisasi AI. Dalam artian AI ini bukan cuma buat anak IT, ya, anak teknik nuklir bisa, anak bahasa, anak seni itu bisa menggunakan AI. Bahkan banyak sekali sekarang influencer ya yang mengangkat tema AI yang mungkin backgroundnya sama sekali tidak ada berhubungan dengan teknologi. Jadi accessible for non-experts. Nah ini mungkin teman-teman sangat relevan ya. Nggak perlu minder bahwa saya bukan dari IT untuk bisa menguasai AI. Nggak perlu jadi ahli ya Mas intinya. Betul, nggak perlu jadi ahli. Kebayang ya, ini baru 2 tahun sejak kita mengenal ChatGPT. Bayangkan dalam 3, 4, 5, atau 10 tahun ke depan. Oke. Next.
Nah teman-teman, mungkin di sini baru ada yang belajar tentang gimana sih bikin solusi AI ya, atau bikin chatbot yang paling sering ya, bikin chatbot. Sekarang udah berubah lagi loh teman-teman trennya. Dari bikin chatbot sekarang namanya sudah berganti menjadi AI agentic AI gitu ya. Jadi perubahannya sudah sangat cepat. Baru belajar ini, udah keluar lagi teknologi baru. Apa sih agentic AI? Next. Jadi agentic AI ini adalah intelligent assistant yang mampu mengingat, mampu merencanakan, dan mampu menjelaskan, reasoning. Sehingga AI ini bisa berdebat juga dengan teman-teman kalau mau. Dan dia bisa melakukan banyak hal ya, take actions. Misalkan kita bisa minta AI ini, ya seperti Jarvis ya teman-teman ya di Iron Man ya, analoginya seperti itu. Itu adalah AI agentic yang sifatnya multi agents. Jadi bisa banyak agents yang bergabung untuk bisa menciptakan yang namanya intelligent assistant. Nah trennya udah ke arah sini nih teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk terus belajar, ya kita tetap harus belajar karena trennya bergeser secara jauh lebih cepat. Next. Kemudian gimana dari sisi peluangnya? Di Indonesia sendiri kita memiliki riset ya bersama pemerintah Indonesia bahwa AI ini akan bisa mendatangkan tambahan 12% GDP atau setara dengan 366 miliar dolar. Bisnisnya luar biasa dan kita harapkan teman-teman menjadi salah satu bagian dari sini. Angka itu bisa didapatkan karena AI bisa produktivitas teman-teman yang tadinya kayaknya susah ya untuk melakukan itu. Dengan adanya AI sekarang semua bisa possible, dan itu angkanya untuk mengunlock produktivitas itu angkanya cukup besar, 243 miliar. Next, sorry ya agak cepet, udah di halo-halo. Nah datanya kalau kita bandingkan dengan talent atau teman-teman semua di sini ya, dari opportunity itu Decoding lewat peta jalan talenta informatika memproyeksikan bahwa Indonesia itu akan membutuhkan tenaga informatika, mereka sebut ya, atau kita sebutnya talent, itu sekitar 23 juta tenaga baru. Jadi teman-teman di sini ayo ikut berlomba menjadi bagian dari angka 23 juta talent ini sampai dengan 2045. Ini kesempatannya ya Mas ya? Ini kesempatannya, ini adalah waktunya, betul sekali. Nah kalau lihat dari penetrasinya, ini sorry ya saya ambil angkanya dari company kami, bahwa angka Indonesia ya di sini, angka untuk perubahannya yang tadinya mereka tidak menulis skill AI, kemudian mereka menambahkan skill AI di dalam profil mereka, itu dibandingkan top 50 skills yang dibutuhkan, angka Indonesia ini cukup tinggi ya, di atas angka global. Artinya apa? Artinya sudah banyak sekali talenta AI di Indonesia yang sudah mulai memasukkan skills-skills yang berkaitan dengan AI di dalam profil mereka. Oke. Kemudian berkaitan dengan perubahan skillsnya juga di dalam profilnya. Yang tadinya mereka skillsnya adalah public speaking, kemudian apa ya, yang biasa ya manajemen atau hard skill, itu semuanya diubah dengan sesuatu yang berrelasi dengan AI, dan angkanya cukup besar, di angka hampir 200%. Ya, ini menunjukkan bahwa talenta AI di sini memang ada. Next. Kemudian gimana dari company sendiri? Ya mungkin di sini ada 25 employees ya yang siap untuk menampung teman-teman semua. Tapi kita lihat ya employee-nya. Angkanya bahwa angka di Indonesia ini cukup tinggi untuk karyawan yang menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari. 92%. Jauh lebih tinggi dari angka global 75%. Kemudian uniknya adalah mereka rela untuk mengeluarkan biaya sendiri atau membawa teknologi sendiri yang berkaitan dengan AI kalau perusahaannya belum menyiapkan AI itu sendiri. Next, ya. Nah dari employer-nya, ini teman-teman cek ya.
69% leaders di Indonesia itu tidak akan meng-hire seseorang yang tidak memiliki skill AI. Kemudian 76%-nya itu lebih memilih orang dengan less experience, misalkan baru pengalaman kerja 2 tahun, tapi dia punya kemampuan AI dibandingkan teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja 10 tahun, tapi tidak punya kemampuan AI. Jadi be careful. Next. Nah ini yang mungkin menjadi poin utama dari presentasi saya yang diminta oleh teman-teman dari Jobstreet ya. Lalu apa yang harus kita siapkan sebagai talent? Skill apa yang harus kita siapkan untuk kita bisa menguasai AI? Nah, kata kuncinya adalah sekarang namanya terminologinya adalah AI aptitude. Itu adalah skills yang dibutuhkan untuk kita bisa menguasai AI. Ada 3 yang saya highlight ya tentang analytical judgment. Ini adalah bagaimana kemampuan teman-teman untuk bisa menilai hasil dari AI ini sendiri. Apakah ini memang sesuatu yang benar-benar bisa kita langsung manfaatkan atau kita bisa ubah dulu, kita cross check dulu. Jangan sampai kita tertipu ya, apalagi kita mungkin di sini posisinya sebagai public relation gitu ya, yang harus menyuarakan atau representatif perusahaan, ternyata menggunakan dari data dari AI yang sifatnya salah gitu. Ini sangat penting analytical judgment. Flexibility, ya kita hidup dalam zaman serba cepat dan kita harus bisa mampu mengubah ini dengan sangat cepat dengan menggunakan skills flexibility. Oke, next. Oke, terakhir ya, terakhir. Jadi teman-teman di sini kita punya program untuk melatih teman-teman semua dengan skills AI. Yang kita sebut nama programnya adalah Elevate Indonesia, hasil kerjasama dengan Kementerian Kopiji, didukung oleh 21 partner, termasuk salah satunya adalah dari Jobstreet by SIG. Silakan nanti bisa search ya atau bisa bertanya kepada AI program dari Elevate Indonesia. Sekian, terima kasih Mas Arif. Siap, terima kasih banyak Mas Arif. Kurang lebih terima kasih sharing session ini Mas, tadi udah insightful banget ya. Ternyata jadi sebenarnya kita kalau aku ngelihat sebenarnya banyak opportunity sebenarnya ya Mas. Kalau tadi aja programnya Elevate itu sebenarnya 1 juta, tapi yang dibutuhin sebenarnya masih 23 juta ya Mas ya? Betul. Oke. Dan kita lihat dari nilai ekonominya dan lain-lain. Jadi mungkin kalau misal dari sisi Mas Arif nih, kalau misalnya tadi kan udah tahu tuh Mas apa AI aptitude, apa aja sih skill yang kita mau butuhin gitu ya. Next sebelum kita mulai ke Langgan nih, kira-kira kalau misalnya buat teman-teman yang mau mulai di program Elevate dan juga kita juga nanti ada series video bareng sama Microsoft juga di Jobstreet gitu ya. Itu kira-kira apa sih basic yang perlu diketahui minimal gitu Mas buat kita dibilang kita talent yang siap nih gitu. Oke, baik. Mungkin saya boleh ke slide yang saya siapkan juga appendix next. Oke, ini ya. Jadi skill apa sih yang dibutuhkan paling dasar ya untuk teman-teman menguasai AI? Jangan salah kaprah ya teman-teman menyebutkan bahwa kita adalah ahli AI ketika kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi AI. Ya. Kita harus tahu fundamental AI itu sendiri sebelum kita menggunakannya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya positif. Nah, kita punya silabus yang namanya adalah AI fluency atau bahasa Indonesianya adalah kefasihan AI. Bagaimana kita bisa fasih mengerti overview-nya AI, fundamentalnya AI, bisa belajar di sini. Kita belajar mulai dari bagaimana kita memahami terminologi yang ada berkaitan dengan AI, misalkan tentang machine learning, apa bedanya dengan data mining, apa bedanya nanti dengan yang disebut generative AI dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman harus menguasai itu dulu, sehingga kalau ngomong itu nggak salah. Jangan sampai sok-sokan kita ngomong LLM gitu, tapi kita nggak tahu LLM itu apa gitu ya. Nanti konotasinya malah ke logam mulia malah nanti. jauh ya. Kemudian dari situ juga teman-teman harus bisa menguasai yang namanya etika AI. Pemerintah Indonesia sudah sangat menggalakkan tentang ini, etika AI. Ngerti dulu etikanya sebelum kita menggunakannya atau bahkan mendevelop solusinya. Apa saja etika AI bisa teman-teman bisa search ya.
Atau juga bisa belajar di sini kita sebut namanya kalau di Microsoft terminologi adalah AI yang bertanggung jawab begitu. Dan terakhir yang paling penting adalah prompting. Ya, sekarang kalau ngomongin generative AI mau nggak mau kita harus menguasai prompt yang baik. Jangan sampai toolsnya disalahin, ternyata tools ChatGPT nggak bagus, tools Copilot nggak bagus, padahal prompt kita yang tidak kita konstruk dengan baik. Kira-kira itu Mas Arif. Siap, kurang lebih tadi udah kalau bisa di summary ada 4 yang masih yang harus disiapin ya sebagai basic gitu. Kita tahu dulu istilah-istilahnya, basicnya apa sih, LLM itu apa dan lain-lain. Jadi kita tahu bisa bisa menggunakan itu dengan sesuai sama tujuannya. Terus juga ada soal etikanya dan juga ada soal prompting ya Mas ya, yang paling pentingnya basicnya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke sesinya Mas Langga ya, Mas Arif mungkin. Nah di sesinya Mas Langga ini kita akan lebih ngasih tahu teman-teman dari paparan Mas Arif yang di AI ini kira-kira apa sih yang langsung kita bisa terapkan secara keseharian di karir teman-teman sekalian. Kurang lebih bisa seperti itu, mungkin teman-teman bisa ditampilkan dari presentasinya Mas Langga. Oke, di sini kita langsung mulai dengan Elevate to Your Future, Building Career Ready Skill in the Age of AI. Nah, dari tadi udah ada penjelasan banyak dari Mas Arif soal AI-nya. Nanti kita akan ngobrolin soal gimana nih implementasinya di dalam keseharian karir teman-teman. Mungkin bisa langsung aja Mas Langga. Oke, thank you Mas Arif. Thank you juga Mas Arif udah tadi nyampein tentang AI gitu ya. Di sini kan teman-teman aku yakin pasti banyak yang lagi cari pekerjaan, lagi cari opportunity juga gitu kan ya. Dan aku juga yakin teman-teman udah aware terkait AI. Cuman sekarang kita bisa ngobrolin lebih spesifik lagi gimana cara kita bisa utilize AI itu untuk kehidupan kita sehari-hari di perkarir gitu ya. Dari cara kita mendapatkan pekerjaan, terus mengerjakan pekerjaan dan lain segala macam. Kenalan sedikit, aku Langga, sekarang menjadi Regional Community Manager di Jobstreet by SIG. Sebelumnya juga handle community di several companies yang memang targetnya adalah junior professionals, high school students, dan juga university students. Jadi yang mau aku sampaikan adalah I'm here, we are here for you. Kita tahu pain point sekalian apa gitu. Jadi tenang aja, kita akan coba kulik satu-satu gitu. And also aku juga doing personal content creations on my social media on multiple platforms, bisa dicek at erlangga.aridharma. Anyway, kita langsung aja ke topiknya. Next slide please. Alright, job landscape di Indonesia. Nah, Indonesia ini menarik nih. Indonesia ini kan negara dengan populasi terbesar nomor 4 sedunia ya, setelah India, China, US gitu. Nah, cuman tantangan kita ini juga luar biasa besar sebenarnya teman-teman. Menurut datanya ini dari World Economic Forum ya, kita tuh di ranking 62 dari 141 negara in terms of skill gitu. Jadi kita nih negaranya banyak gitu ya, dan katanya kan Indonesia emas 2045. Gimana nih caranya kita supaya bisa grab Indonesia emas 2045 itu supaya nggak cemas gitu kan? Ya kita harus fokusin ke skillnya gitu. Saat ini kondisi kita lumayan challenging, kita di angka 62 dari 141. Resultnya apa sih dari ini gitu? Apa sih dampak kalau misalkan kita secara skill masih kurang gitu, atau secara skill masih butuh improvement? Ada di sebelah kiri nih, unemployment rate kita atau angka pengangguran kita tuh di 5,5% gitu. Jadi kaliin aja tuh dari 280 juta, terus ambil usia produktifnya berapa, kaliin 5,5%. Itu angka pengangguran kita. Terus di sini ada yang Gen Z nggak? Coba angkat tangan yang Gen Z. Oh malu-malu tadi. Banyak kayak yang Gen Z ya pasti ya. Saya. Oh ini ngaku-ngaku kalau ini. Ini malu-malu, ini ngaku-ngaku. Nah yang Gen Z kan katanya aduh Kak cari kerja susah gitu kan ya. Benar datanya, untuk unemployment rate youth kita ya, untuk teman-teman Gen Z nih 18 sampai 24 tahun itu 15,5%. Jadi yang teman-teman alami sekarang katanya, Kak cari kerja susah, nggak kayak dulu gitu kan. Kayaknya dulu orang tua kita cari kerja gampang, dapat rumah gampang gitu kan. Sekarang emang lebih challenging gitu, karena datanya seperti itu gitu. Jadi ini adalah challenge atau lapangan yang harus kalian hadapi saat ini gitu. Yang mana mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus belajar, harus upgrade skill kalian gitu. Dan yang terakhir nih, kalau misalkan kita lihat Indonesia dalam talenta global gitu ya, Indonesia sebagai talenta global gitu, kita ada di angka 80 sampai 116 in terms of English proficiency gitu. Jadi ini juga jadi salah satu challenge juga, di mana bahasa Inggris kita tuh masih
jadi suatu barrier lah ya kalau misalkan kita mau keluar gitu. Jadi masalahnya itu ada 2 layer. Pertama skill kita harus dalemin. Kedua, kalau misalkan teman-teman udah punya skill, bahasa Inggrisnya gimana gitu, supaya bisa compete dengan negara-negara tetangga gitu, neighboring countries, even Malaysia gitu, or Singapore. Next. Nah ini datanya ya, tadi sempat di-mention soal Gen Z gitu. Kak, aku Gen Z susah cari kerja gitu. Atau bahkan ada yang kayak harus internship dulu gitu, atau bikin social project, dummy projects gitu ya. Karena datanya lebih dari 10 juta Gen Z itu unemployed atau nganggur gitu ya. Jadi ini tantangan yang teman-teman harus hadapi, dan juga ada 1,8 juta fresh grad yang akhir atau muncul setiap tahunnya. Jadi untuk yang sekarang di talent pool yang sekarang ini aja masih susah gitu ya, tapi setiap tahunnya tuh nambah terus gitu loh. Nah gimana caranya ya? Always upgrade skill gitu. Nah and then kalau misalkan kita lihat job availability-nya gimana sih gitu, ada di sebelah kanan ini top 5 industry with most job opportunities in 2024 gitu, menurut data dari Jobstreet gitu. Jadi teman-teman bisa refer ke sini juga gitu ya, kalau misalkan teman-teman pengen cari kerjaan dan lain segala macam. Itu ada F&B, manufacture, retail, FMCG, and wholesaling and trading gitu, wholesale and trading gitu. Jadi teman-teman bisa refer ke sini juga gitu. Oke, next. Mungkin aku cepet aja. And then how does AI help workers in a day-to-day work in this era gitu. Tadi udah sempat disinggung juga sama Mas Arief gitu ya terkait AI. Aku akan jelasin terkait ininya aja gitu. Adopsi kita di dunia kerja gitu ya, adopsi AI di dunia kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin soal AI, itu kan ada layering ya. Ada generative AI, terus agentic AI, and then juga terakhir sekarang yang kita lagi gembor-gemborkan adalah physical AI ya kan. Gitu kalau misalkan teman-teman update gitu. Sampai ke 2030 tuh eranya akan seperti itu gitu. Nah, jangankan ke physical AI atau ke AI gitu, kita benar-benar harus pahami dulu nih Gen AI atau generative AI itu apa gitu. Mungkin di sini banyak banget yang udah tahu tentang LLM kayak ChatGPT, Copilot, terus DeepSeek gitu ya. Gitu. Cuman mungkin permasalahannya adalah gimana cara kita bisa mengimplementasikan itu dengan benar untuk kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ini datanya bisa dilihat. Next. Oke, ini next lagi aja, nggak apa-apa, waktunya mepet. Nah, ini juga tantangannya yang tadi sempat di-mention gitu. Jadi kalau kita lihat Indonesia, Southeast Asia, and also global landscape gitu, ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata keterlambatan gitu. Karena kita compete ini bareng-bareng. Kalau misalkan teman-teman lihat, dulu kan ada tuh namanya Moore's Law ya, gitu, dimana dibilang development teknologi itu akan berkembang secara eksponensial gitu kan. Nah, karena adanya AI itu makin pesat gitu. Jadi semua negara itu menghadapi tantangan yang sama. Tinggal masalahnya kita mau belajar apa enggak. Kalau dilihat di Indonesia, problemnya apa sih? Pertama, masalah teknis ternyata. Paling banyak merasa ada barrier atau hambatan di masalah teknis. Terus kalau di Southeast Asia apa? Tidak ada tersedianya data yang kredibel dan lain segala macam. Jadi ini adalah tantangan yang perlu di-overcome bareng-bareng. Dan juga dilakukan secara cepat gitu. Kalau nggak mau ketinggalan. Next. Oke, what should we do to find our dream job in Gen AI era? Next. Nah ini nih intisari dari presentasinya gitu. Of course yang pertama dari poin 1 sampai 3 sampai 4 itu adalah keharusan ya, ini essential things yang harus kalian lakukan gitu. Adanya nanti mungkin ditambah dari AI perspektifnya gitu. Yang pertama, kalau misalkan kalian mau punya karir yang oke ya, you have to set your goals gitu kan. Benar-benar very specific, pakai smart model dan lain-lain. I'm sure teman-teman udah tahu gitu. And then yang kedua adalah upgrade yourself gitu. Jadi benar-benar aku juga selalu bilang on my social media atau bahkan di Jobstreet kita juga selalu ngomong bahwa sebenarnya sekarang tuh tidak ada job security gitu. Jadi mau teman-teman kerja dimanapun, mau di company besar segala macam, tidak menawarkan yang namanya security gitu. Adanya skill security gitu. Jadi tidak ada pekerjaan yang aman dengan development AI sekarang itu kalau, ini tolong digarisbawahi, kalau kita tidak mengequip diri kita dengan
kemampuan yang relevan gitu, yang mana ya salah satunya AI gitu. Jadi always upgrade yourself gitu. And then yang ketiga, build your brand ya. Karena di sekarang itu kita juga selalu ini buzzwordnya adalah hyper competitive era gitu. Jadi semua orang tuh berlomba, terus benar-benar kompetitif dibandingkan dengan dulu gitu. Karena akses makin besar juga, maksudnya akses makin mudah, terus habis itu orang makin banyak gitu ya, populasi dan lain segala macam. Jadi kita bersaing dengan sangat ketat. Jadi sebenarnya teman-teman yang duduk di sebelahan ini sebenarnya juga bersaing satu sama lain in a way gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa punya visibility yang kuat? Gimana caranya kita bisa dilihat oleh employer adalah build your brand gitu. Jadi highlight kemampuan teman-teman tuh apa, terus bikin portfolio, bikin project supaya teman-teman punya visibility. Dan yang terakhir adalah gain more experience. Ini satu-satunya cara ya, harus networking, internship ya, terus punya pekerjaan yang maksudnya kredibel gitu, terus dan dokumentasikan, terus balik lagi build your brand dan lain segala macam. Jadi ini 4 essential things yang emang harus banget dimiliki. Next. Nah, ini yang masalah upskilling gitu ya. Upskilling, reskilling gitu. Itu terbagi jadi 2, ada soft skill dan juga hard skill ya. Tadi seperti mention gitu, kalau misalkan hard skill bisa ke refer ke AI, English proficiency gitu kan. Sementara soft skill ini juga jangan ditinggalin gitu ya. Effective communications, adaptability gitu ya. Itu juga sesuatu yang harus kita latih secara terus-menerus gitu. Dan kita bisa jadikan AI sebagai buddy kita juga ya, Mas Arif ya gitu ya. Gitu. Jadi tadi kan sempat di-mention juga sama Mas Arif yang ini, kebetulan namanya sama-sama Arif. Seperti mention juga Mas Arif, kita di Jobstreet ada seriesnya gitu kan, AI teman atau lawan gitu, friend or foe gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa berkawan dengan AI ya, itu akan mudah tergerus dengan orang yang bisa berkawan dengan AI gitu. Next. Oke, and then tadi kan kita sempat mention gitu, we are here for you gitu. Jadi how Jobstreet can help you? Gimana nih caranya Jobstreet bisa membantu teman-teman di sini gitu? First and foremost, udah pasti kita di sini sebagai job portal. Dan yang kedua, teman-teman di sini bisa explore karir gitu. Jadi teman-teman bisa lihat lah update berita sekarang tuh gimana gitu kan. Terus misalkan perkembangan dunia, misalnya kayak Trump tarif tuh apa impactnya sih ke job opportunities di Indonesia dan lain segala macam. Itu bisa teman-teman explore semua di Jobstreet. And then the last one is Karirku by Jobstreet. Ini salah satu fitur yang tadi sempat di-mention sama Mas Arif juga ya, gitu. Dimana kita di sini hadir untuk bisa membantu teman-teman upgrade skill teman-teman, untuk bisa membantu teman-teman berjejaring dan punya visibility yang oke. Next. Oke, nah ini juga pengenalan terkait Jobstreet, sedikit pesan layanan masyarakat. Jadi kita number one choice in Indonesia for job seekers and employers gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi cari pekerjaan, pilihan yang tepat untuk prefer ke Jobstreet gitu, karena kita punya kandidat profile itu 18 juta ya. Jadi kita ada jumlah kandidat yang terdaftar di Jobstreet itu 18 juta. Employersnya juga ada 80.000 gitu ya, 80.000 perusahaan yang sudah bermitra dengan Jobstreet. And then untuk jobs per year-nya atau jumlah lapangan pekerjaan yang terbuka yang ada di Jobstreet itu sekitar lebih dari 500.000. Jadi banyak teman-teman ya. Banyak, tinggal permasalahannya adalah kita mau upgrade skill kita nggak untuk bisa memantaskan diri supaya dapat pekerjaan ini gitu. Ya, dan kita akan juga tolong teman-teman buat hal itu ya kayaknya. Yes. And then ini teman-teman bisa juga set up your Jobstreet profile, bisa again visibility kan, build your brand gitu. Kalian harus punya profiling yang oke gitu, kalian harus specify keahlian kalian tuh apa, terus habis itu kalian sukanya apa gitu kan, certificates kalau misalkan ada apa dan lain segala macam bisa dimasukkan ke sini. Next. Yes, and also we also utilize AI gitu. Jadi tadi Mas Arif sempat mention gimana AI ini sangat membantu kehidupan kita. Kita Jobstreet as an employer itu juga equipped with AI, dimana AI ini akan membantu teman-teman untuk cari pekerjaan yang sangat relevan dan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi all you have to do adalah
isi profilnya, terus dalami, fokus ke diri kalian masing-masing gitu, supaya kita ngebantu teman-teman bisa dapat pekerjaan yang relevan. Ya, jadi buat nambahin Langga juga, jadi sebenarnya AI ranking base ini bahkan teman-teman kalau udah update profilnya, udah update juga semuanya, diisi skillsnya, certification dan lain-lain, bahkan itu nanti AI kita bisa kasih suggestion ya, yang mana job yang paling relevan buat teman-teman, plus juga nanti bisa kasih suggestion ke para perusahaan yang akan meng-hire, kurang lebih kayak gitu. Yes. Again, all you have to do adalah apply dan juga isi dengan detail. Kita yang akan bantuin kalian cari pekerjaan. Next. Oke, ini salah satu videos yang bisa teman-teman akses gitu ya. Kita bermitra dengan Microsoft di sini untuk bantu teman-teman bisa equip with AI skills. Bisa langsung di scan aja. Kalau misalkan teman-teman mau coba nonton gitu, kalian bisa surf langsung di app-nya Jobstreet. Ya, mungkin aku agak ngalangin nih. Oke. Gak apa-apa kalau mau di scan dulu monggo. Nah, mungkin aku agak nambahin Langga buat ngejelasin sedikit. Jadi video series ini kita kerjain bareng Microsoft dengan partnernya Mas Arif juga, Mas Kevin gitu ya. Jadi kita di sini beneran ngajarin teman-teman basic gimana caranya mengutilize Copilot gitu ya. Copilot sebagai generative AI yang bisa equip kita sebagai pekerja gitu, ngebantuin kita kerjaan sehari-hari jadi lebih produktif gitu. Jadi kita jadi talent yang ready dengan AI, dan juga ini beneran kurang lebih sekarang udah hampir 10.000 orang yang nonton gitu ya. Jadi teman-teman yang udah pengen, kita udah ngirim ratusan sertifikat juga gitu ya buat teman-teman. Jadi teman-teman buat ngebuktiin teman-teman at least punya basicnya, equip with AI gitu ya ke teman-teman HRD yang di sini juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa scan, bisa nonton videonya, bisa pelajarin gitu ya kira-kira seperti apa, dan nanti teman-teman bakal dapat certificate of completion ya setelah nonton course. Kurang lebih kayak gitu sih. Yes, oke. Thank you Mas Arif. Kayaknya udah pada scan, kita boleh next ke slide terakhir. Nah, ini kita punya sesuatu buat teman-teman gitu. Jadi di sini kan banyak yang mungkin lagi cari opportunity baru, pekerjaan baru gitu ya. Teman-teman yang mungkin fresh grad bisa coba scan juga di sini. Kita udah kurasi lebih dari 5.000 internship jobs yang bisa kalian langsung apply sekarang. And then sebelah kanan itu bisa langsung teman-teman scan juga 11.000 plus hasil kurasi kita khusus untuk event ini buat teman-teman fresh grad supaya bisa langsung apply pekerjaan. Nah, itu bisa langsung dicermati nanti satu persatu di situ. Alright, I think that's all Mas Arif dari aku. Oke, terima kasih banyak Langga, terima kasih banyak Mas Arif. Nah, dari teman-teman kita langsung cepet aja karena waktu kita juga udah nggak lama ya gitu. Jadi teman-teman apakah ada yang mau ditanya ke Mas Arif atau Langga? Mungkin aku bakalan ambil 1 sampai 2 pertanyaan. Setelah itu nanti kita bisa wrap up. Oke, silakan. Silakan perkenalkan Mas dari mana, terus pertanyaannya apa, langsung aja. Selamat siang, saya Andika dari Bali. Saya mau bertanya sama Mas Arif tadi tentang prompting AI ya. Jadi 1 tahun ini, 1 tahun terakhir saya sudah pakai AI, OpenAI ChatGPT, dan baru-baru ini juga ada namanya DeepSeek dari China ya. Jadi yang saya notice dari dua AI ini adalah ketika kita masukkan prompting yang proper sama prompting yang asal-asalan, itu hasilnya kan nggak beda, sangat signifikan bedanya gitu output yang diberikan. Nah kemudian setelah saya coba DeepSeek, saya coba nih itu tadi di ChatGPT, setelah saya coba DeepSeek dengan prompt yang asal-asalan dan prompt yang proper, itu hasilnya si DeepSeek ini memperbaiki sendiri prompter yang asal-asalan tadi. Jadi di sini terlihat adanya gap antara satu AI dengan AI yang lain. Dan ketika saya membuat tulisan, saya pernah ikut lomba tulisan tahun lalu, saya tulis sendiri. Ketika saya coba AI checker, ternyata itu 80% AI detection katanya, padahal itu saya tulis sendiri. Jadi saya bingung nih, saya itu harus bangga, seneng karena tulisannya bagus atau karena dideteksi AI itu, sehingga abstraknya ditolak seperti itu. Jadi ada kurangnya sense sosial dari emotional intelligence. Jadi kayak
bagaimana caranya untuk ini kan AI terus berkembang nih. Developer itu akan memasukkan semua rasa social empathy atau emotional intelligence to the AI, dan itu akan lama-lama mungkin menggeser posisi rasa sosial dari manusia ini, sehingga mungkin akan ada banyak job opportunities out there yang mungkin bakal hilang dan digantikan oleh AI. Apakah ini sesuatu yang sangat bagus ke depannya atau mengancam posisi manusia asli nih terutama Mas? Karena saya saat ini posisinya lagi WFH dan saya juga pernah jadi AI trainer di salah satu perusahaan Indonesia di Jerman AI trainer, dan ketika saya melamar di Indo saya ditolak karena batasan umur. Jadi saya pikir ada employers should be held accountable for this issue as well. So bagaimana tentang penempatan emotional intelligence di AI? Apakah itu akan menggerus posisi kita sebagai real humans atau kita bisa berdampingan? Terima kasih. Monggo Mas Arif. Silakan. Ya, siap. Boleh ditampilkan tadi yang AI? Iya. Presentasinya Mas Arif. Pertanyaannya bagus banget Mas. Jadi sambil nunggu ya, tadi ada 2 pertanyaan berkaitan dengan perbedaan dari beberapa teknologi AI yang beredar di pasaran ya, apakah itu ChatGPT versus DeepSeek dan lain-lain. Pada dasarnya kalau secara konseptual kita melakukan hal yang sama sebetulnya ya. Bagaimana konsepnya adalah AI tidak berpikir. Itu. AI ini tidak berpikir, tapi dia menemukan dari fakta-fakta yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan banyaknya kita melakukan data training, data sets yang kita miliki, maka AI akan bisa menemukan kesimpulan baru, gitu ya. Nah, dari situlah sebetulnya bagaimana ChatGPT dan ya DeepSeek dan yang lainnya, gitu ya, itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Prompting itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita kuasai, baik itu menggunakan ChatGPT, DeepSeek, Copilot, dan lain-lain. Ketika kita bisa mengkonstruk itu dengan baik, sehingga bisa menyampaikan maksud, sehingga teknologi tersebut bisa menjawab sesuai dengan kehendak kita, itulah seni dari kita melakukan prompting. Selain itu, dibalik ketika misalkan DeepSeek bisa memperbaiki, yang bisa memperbaiki dari prompt yang asal-asalan, itu adalah sesuatu yang beyond dari apa yang teknologi itu sendiri diciptakan. Jadi ketika kita melakukan asal-asalan, mereka juga melakukan data training kembali sebetulnya untuk bisa memperbaiki dari maksud dari prompting itu. Sebenarnya ini bukan hanya ada di DeepSeek. Jadi semua teknologi, enggak semua lah ya, teknologi sekarang berkaitan dengan large language model yang ada di ChatGPT, Copilot itu juga sebenarnya melakukan hal yang sama, gitu ya. Tapi jangan menyalahkan toolsnya ketika hasilnya tidak sesuai, gitu ya. Mungkin di lahan tersebut, ya, di topik tersebut belum ada data set atau data training yang memperbaiki dari prompting yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi balik lagi, yang harus kita lakukan adalah terlepas dari teknologi apapun yang kita gunakan, prompt adalah poin paling penting yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi AI tersebut. Nah, menyambung pertanyaan yang kedua berkaitan dengan skills-nya sendiri ya. Sebenarnya saya tadi harusnya menjelaskan yang poin nomor 3 tentang emotional intelligence, cuma tadi waktunya nggak cukup, jadi saya skip. Jadi memang emotional intelligence ini adalah AI aptitude yang sangat penting untuk kita bisa membedakan ya apakah ini memang buatan AI atau ini memang buatan manusia. Kedepannya itu sebetulnya sudah sangat sulit untuk bisa dilakukan seperti itu, Mas. Emotional intelligence ini sebenarnya membedakan kita dengan teknologi ya, karena kita memiliki human sense di sana ya, atau yang disebut dengan EI gitu ya, emotional intelligence. Ketika kita menggunakan AI misalkan untuk mendraft email, targetnya kepada bos dan kepada base tentu akan menggunakan prompting yang berbeda. Itulah di situ peran AI itu sendiri. Terlepas nanti harus berbangga misalkan ya, karena hasil tulisan tangan kita ternyata secara AI checkernya malah 80% katanya baik AI.
memang kedepannya itu akan sangat sulit untuk bisa kita bedakan. Apalagi ada, ya saya nggak mau sebutkan providernya ya, kita mengeluarkan teknologi, provider ini mengeluarkan teknologi untuk bisa meniru tulisan seperti layaknya si writer itu sendiri. Jadi bukan hanya kita promptingnya seperti ini ya, tapi ketika keluar hasilnya itu sudah mengikuti gaya tulisan kita yang ada di email, yang ada di chat dan lain sebagainya. Jadi ke depan itu udah nggak bisa lagi dibedakan sebetulnya. Diskusinya bagaimana terus dengan fenomena seperti ini, itu yang akan berkembang kemudian. Nah ini saya banyak diskusi dengan kampus-kampus, terutama untuk menghindari yang sifatnya plagiarism atau AI generated tadi. Lebih banyak nanti assessmentnya adalah berupa ke presentasi, fokus discussion dan lain sebagainya. Jadi gitu ya Mas ya. Semoga menjawab. Semoga sudah menjawab ya Mas. Siap. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ke Mas Arif atau Mas Langga? Oke, kalau gitu udah cukup ya sesi kita ini. Terima kasih banyak Mas Arif, Mas Langga atas sesinya. Buat teman-teman juga di sini yang udah nyaksiin dari awal, semoga setelah ini kita lebih equip sama AI. Semoga kita bisa jadi talent ready gitu ya. Buat teman-teman tadi yang penasaran sama program Elevate atau program karirku tadi, itu bisa sama-sama diikutin gitu ya. Kita sama-sama bekerja sama buat bantuin teman-teman equip with AI skills. Kurang lebih itu, mungkin aku akan kembalikan ke Mbak Yolanda sebagai MC. Terima kasih banyak, selamat siang, Assalamualaikum.